Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jika di dunia ini ada surga, tentu surga itu adalah keluarga yang rukun, ya. Keluarga yang personilnya dari ayah, ibu, anak-anak tentram, damai, ya, bahagia, yang dalam Islam disebut dengan sakinah. Kecukupan materi yang Allah berikan yang disebut dengan mawaddah, kemudian rasa cinta, kasih sayang yang mendalam di antara mereka yang disebut dengan warahmah. Jadi kebahagiaan dalam surga di dunia ini tentu kalau keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Sebaliknya kalau di dunia ini ada neraka, tentu neraka itu adalah keluarga yang berantakan. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa berkeluarga ini merupakan suatu titian atau jembatan untuk kita menuju surga lebih mudah. Ya. Kenapa tidak, saudaraku? Ketika kita menikah, ini artinya kita sudah menjunjung tinggi sunnah baginda Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Karena ketika Rasulullah SAW ketemu dengan Uqab, dia bertanya, "Ya Uqab, apakah engkau sudah menikah?" Maka Uqab mengatakan, "Belum." "Bukankah engkau sudah mampu?" "Ya betul Rasulullah, aku sudah mampu." "Kalau begitu engkau tergolong teman-teman setan. Kalau kau ingin menjadi umatku, aku ini menikah. Sahabat-sahabatku juga menikah. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu aturanku, sunnahku. Siapa yang tidak mau mengikuti aturanku, tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan tergolong umatku. Jadi kalau ada orang yang mampu untuk menikah tapi nggak mau nikah, bukan umat Nabi. Tapi kalau dia tidak mampu karena dia ujur, misalkan ada kelainan dalam dirinya, tidak mampu memberikan nafkah karena dia cacat, tidak bisa bekerja. Kalau saya menikah justru menyusahkan istri saya. Akhirnya dia tidak menikah karena Allah yang memberikan dia kondisi seperti itu. Itu ujur namanya. Tapi kalau mampu, Rasulullah tidak mengakui umatnya. Ya. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, andai kata aku tahu esok aku akan meninggal dunia dan aku sendiri, aku tidak akan mau menghadap Allah dalam kondisi aku bujang apa ataupun aku dalam kondisi menduda. Aku akan menikah hari ini. Bapak dan saudara sekalian, yang kedua Rasulullah mengatakan, idza tazawwazal 'abdu faqad istakmala nisfad din. Jika seorang hamba itu menikah, maka dia sudah menjalankan separuh agamanya. Bayangkan ketika kita nikah, separuh agama sudah kita penuhi. Takutlah kepada Allah untuk yang separuhnya lagi. Ya, taati Allah untuk yang separuhnya. Ketika kita menikah, separuh agama sudah kita penuhi. Kemudian tatkala kita berhubungan badan antara suami istri karena Allah, itu pun menjadi ibadah, ada pahalanya. Seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami ini menyalurkan syahwatnya adalah ibadah?" Rasulullah mengatakan, "Iya. Jika kau salurkan di tempat yang haram itu tentu membawa dosa. Dan jika kau salurkan di tempat yang halal, tentu itu ibadah yang akan mendatangkan pahala bagimu." Ketika seorang suami bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya, dia terhitung oleh Allah dalam kondisi jihad. Dan apabila dia meninggal dunia dalam rangka mencari nafkah itu, meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Bayangkan kalau kita sendiri tidak ada pahala seperti itu. Ya. Jika kita berkeluarga bekerja,
itu sudah jihad. Dan sesuap nasi saja yang kita berikan kepada keluarga kita, itu sudah dihitung sedekah sama Allah. Dihitung sedekah. Istri yang kita didik untuk dekat kepada Allah, anak-anak yang kita didik menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, istri menjadi istri yang saleha. Apa yang dilakukan oleh istri dan anak-anak kita juga berbuah pahala bagi kita, suaminya. Karena kita sudah melandakan suatu amanah Allah. Wa anfusakum wa ahlikum nara. Cegah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Ayat ini memerintahkan suami-suami ya, untuk bertakwa kepada Allah. Setelah itu teladani ketakwaan itu dan ajak anak istri kita untuk bertakwa, cegah dia berbuat kemungkaran. Apa yang dia lakukan, pahala untuk dia, pahala juga buat kita. Doa daripada anak-anak yang soleh diijabah oleh Allah. Ada orang tua yang di yaumil kiamah ditinggikan derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, sehingga dia bertanya, ya Rabb, amal apa yang aku perbuat sehingga aku ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapanmu? Ini berkat anakmu yang soleh dan soleha yang selalu beristighfar, mohonkan ampun dirimu. Anak kita mohonkan ampun, Rabbighfirli wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia mohonkan ampun, ya Allah, ampuni dosa ibu bapak saya, sayangi dia sebagaimana beliau menyayangi kami masih kanak-kanak. Sudah diampuni orang tuanya sama Allah, tapi anaknya terus memohonkan ampun. Doa selanjutnya mengangkat derajat, meninggikan derajat orang tuanya. Ya. Kalau kita sendiri mana dapat hal seperti itu? Bagaimana? Tidak ada anak, tidak ada istri yang kita didik. Ya. Masalah. Begitu pula istri yang salehah, yang mentaati suaminya. Maka kata Rasulullah, cukup kau sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taati suamimu, maka kau akan bisa masuk surga dari pintu manapun juga. Jelaskan kelak di yaumil kiamah ketika seorang istri akan dihisab, dihadirkan suaminya dan ditanya oleh Allah, bagaimana laki-laki ini, ya, bagaimana perempuan ini ketika aku takdirkan menjadi istrimu. Ketika seorang suami mengatakan, aku ridho kepadanya, maka semua pintu surga tertulis nama istri kita. Dia tidak pernah jihad, bisa masuk ke dalam pintu surga jihad. Ya, bisa masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan. Ini enaknya seorang istri mudah untuk masuk surga. Anak-anak yang berbakti kepada orang tua juga jaminannya surga. Tapi sebaliknya kalau suami tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, jelas Allah sudah memerintahkan, ya, qul li azwajika wa banatika wan nisa'il mu'minin, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak-anak wanitamu, ya, katakan kepada wanita muslimat yudnina 'alaihinna min zalabibihin, supaya dia ulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Tapi kita tidak bertanggung jawab, ya kita biarkan saja istri kita pakai pakaian yang auratnya terlihat, anak kita pakai celana pendek, kita biarkan, ya. Tidak bertanggung jawab, tidak amanah terhadap firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka nanti anak istri kita menuntut kita, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuh. Di antara istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh-musuhmu. Ya, kita sudah taat ibadah masuk surga, istri kita protes, Rabbi, aku di neraka karena suamiku tidak pernah mendidik aku. Sang anak berkata, Rabbi, ayahku tidak pernah mendidik aku. Ya, maka kita dianggap orang yang tidak amanah, diambil dari surga, dilemparkan bersama dengan anak istri di neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya. Tapi kalau kita bisa, luar biasa. Begitu pula istri, kalau dia tidak mentaati suami, apa kata Nabi? Meskipun wanita kau mudah masuk surga, tapi aku lihat engkau banyak di neraka. Seorang bertanya, bima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Bikufrihin, dia tidak pandai bersyukur. Ya'furna billah, apakah dia tidak pandai bersyukur kepada Allah? Ya'furnal ashir wa ya'fur bil ihsan. Dia tidak pandai bersyukur kepada suaminya dan tidak berbuat baik kepada suaminya. Karena tidak bersyukur. Dikasih uang, ya segini, apa-apa, tidak bersyukur.
Kadang-kadang berkata kepada suaminya, abang, aku selama menikah tidak pernah dibelikan apa-apa sama abang. Ya, tidak pernah bersyukur. Suami pulang kerja, bikin kopi sendiri, bikin teh sendiri, istrinya diam. Dan sang suami tidak mau mendidik istrinya. Tidak diajarkan kewajibanmu sebagai seorang istri, bagaimana kewajiban. Makanya ini seperti mana pernah saya sampaikan kepada Bapak dan saudara sekalian, janganlah kita menikah sebagaimana digambarkan beberapa perkawinan serangga atau hewan. Bagaimana kita lihat ayam ketika kawin bertelur, sang jago pergi meninggalkan induknya, sang betina yang ngeremi sampai menetas, sang betina ibunya yang ngajak, bapaknya pergi kemana tidak tahu. Kerjanya berkelahi, kawin, berkelahi, tidak bertanggung jawab sebagai suami. Jangan seperti itu. Jangan kau juga menikah atau kawin seperti kawinnya burung puyuh. Ketika kita menikah, punya anak, burung puyuh ketika dia bertelur, sang istri yang pergi, bapaknya yang jaga di rumah. Bapaknya yang masak, ngoreng, ngempung, ibunya pagi-pagi sudah siap mau kerja. Ya. Padahal suami yang punya tanggung jawab sebagai imam dalam sebuah rumah tangga. Dan jangan kau menikah seperti kawinnya itik, bebek. Ketika dia bertelur, dua-duanya pergi. Si telur tidak diperhatikan. Sang anak biasanya titipkan lagi kepada mbahnya, mbah, jaga anakku. Kalau sudah jatuh anaknya, mbahnya dimarah. Kalau anaknya sakit dikasih makan apa, mbah? Ya, panggilkan babysitter, kasih susu dari sapi. Ya. Asinya tidak digunakan. Sibuk percis kayak beb itik. Ya. Dan kalau kau menikah, lihat burung dara merpati. Begitu setianya mereka berdua, kemana-mana mereka berdua. Itu merpati. Sampai manusia kadang-kadang mengambil kesetiaan merpati itu dijadikan sebagai suatu lomba nganduk. Sang betina dipegang, sang jantan dilepas jauh. Siapa lebih dulu menjumpai yang betina, dia juara. Pergi yang jantan pergi, walaupun ada wanita-wanita bergensu, betina-betina cantik-cantik di sebelahnya, dia tidak mau perhatikan. Pokoknya mana istri saya dia cari, itu merpati. Selalu bersama. Kita disuruh lihat itu kalau kita berkeluarga ribut dengan istri kita tidak pernah damai. Malu merpati tidak punya akal bisa setia. Kita dilengkapi dengan akal kok tidak bisa damai. Lihat. Ya. Maka keluarga ini sebenarnya awal surga kita nanti kalau kita bisa meminit, tergantung kepada kita. Mau hidup bahagia nanti atau tidak? Silakan atur. Kalau kita bisa menyayangi istri kita, Allah menyayangi kita. Bahkan kata Nabi, a'malul mu'minina imanan ahsanuhum hulukan wa hiyarukum linnisaihim. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya, lihat bagaimana sikapnya terhadap istrinya, yaitu orang yang paling baik kepada istrinya. Datang ke masjid, pakaiannya luar biasa, bawa tasbih, zikir terus. Tapi kalau ketemu istri kasar sekali ngomongnya, ya, kasar. Ya, itu namanya tidak sempurna iman kita. Iman kita belum sempurna. Ya. Maka kalau mau lihat kata Nabi, apakah dia orang yang berimannya sempurna? Tanyakan kepada istrinya. Di masjid luar biasa sosialnya. Ada kotak jalan, ada kelas, banyak nyumbang. Tapi sama istrinya bilang dia pelit sama aku hitungan. Pelit sekali. Tidak sempurna, rugi imannya tidak sempurna. Sama istri kita baik, ya di luar juga kita baik. Kalau kita ingin surga yang kita dapatkan di dunia ini, kita bawa sampai ke yaumil qiyamah. Karena rumah tangga ini jalan kita paling mudah mencapai surganya. Tergantung kepada kita. Bapak dan saudara sekalian, ada satu ungkapan yang populer sekali yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dan sering kita dengar. Rasulullah sering mengatakan apa? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku.
Kalau kita mendengar ungkapan dari Nabi, bayangan kita, Masya Allah, rumah tangga Nabi itu bagaimana ya? Damainya, rukunnya, ya, bahagia sekali. Ternyata tidak seperti apa yang kita bayangkan. Rumah tangga Nabi penuh juga dengan masalah. Masalah yang ditiupkan oleh orang-orang munafik terhadap istri Nabi. Aisyah dikatakan berzina. Nabi sempat tergoncang hatinya itu. Kalau kita lihat di dalam tafsir surah An-Nur itu, ketika Aisyah ya diajak ikut berperang bersama Nabi, pada saat itu ada perintah untuk menggunakan hijab, sehingga untanya Aisyah itu ada tandunya, ada kayak rumah itu. Ya. Semua perang Aisyah masih di dalam untanya. Kemudian Rasul Aisyah merasa sakit perut, ada kebelet pergi untuk buang hajat. Ketika kembali, orang-orang belum datang dari peperangan, Aisyah kembali lagi. Ya, kenapa? Dia melihat kalungnya tidak ada, pasti jatuh di tempat buang hajat. Balik lagi sambil cari-cari. Setelah ketemu, kembali lagi ke ontanya. Ternyata sudah hilang ontanya. Orang-orang sudah kembali, dikira Aisyah ada di dalam onta dibawa. Aisyah sampai tertidur, dia yakin nanti pasti ada yang jemput. Tapi ketemuan, kemudian datang sahabat Nabi, kemudian mengajak Aisyah untuk naik, dibawa pulang untuk bertemu Rasul. Tapi fitnah oleh orang munafik, dibilang Aisyah berzina. Ya. Tapi Allah langsung ingatkan, laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik. Laki-laki yang buruk akan mendapatkan wanita yang buruk. Wanita yang baik akan dapat laki-laki yang baik. Wanita yang buruk akan mendapatkan laki-laki yang buruk. Rasulullah orang baik. Maka tentu Allah pasangkan dengan Aisyah yang baik. Aisyah orang baik dipasangkan oleh Rasulullah. Jadi tidak mungkin itu hanya fitnah. Baru tenang. Belum lagi kecemburuan istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi itu cemburuan. Ya. Ketika Rasulullah berada di tempatnya Aisyah, Hafsah datang membawakan makanan. Aisyah orangnya paling cemburu. Ditampal itu makanan sampai jatuh. Wadahnya pecah. Rasulullah cuma mengatakan, tempat ini pecah bisa kau ganti. Tapi perlakuanmu, ibarat kau masukkan suatu ke dalam lautan, lautan itu menjadi kotor. Dia bersih jika kau minta maaf kepada dia. Banyak masalah, tapi Rasulullah bisa mengatasi. Apa kunci Rasulullah cara mengatasi keluarga, supaya keluarga menjadi seindah surga, dan nanti membawa kita ke surga yang sebenarnya, yang hakiki? Perhatikan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah mengatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebagai tanda-tanda dari kebesaranku, kekuasaanku, aku ciptakan istri-istri dari jenismu sendiri. Yaitu dari jenis bangsa manusia, bukan dari jenis bangsa jin, juga bukan dari bangsa hewan. Kenapa? Karena tujuan Allah menjodohkan kita litaskunu ilaiha, supaya engkau merasa tentram, supaya engkau merasa damai. Tidak mungkin kita bisa damai kalau pasangan kita binatang. Tidak mungkin kita akan bisa damai kalau pasangan kita makhluk halus jin. Tidak mungkin. Tapi dari jenis kita, dari jenis bangsa manusia, supaya kita bisa bahagia, kita tentram, bisa hidup sakinah. Supaya sakinahnya itu lengkap, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Maka diilhami oleh Allah rezeki. Jadi orang kalau nikah jangan takut, rezeki itu pasti ada. Ya. Asal mau kerja pasti ada. Burung aja keluar pulang udah kenyang, apalagi kita. Untuk anak istri pasti Allah berikan. Ya. Allah berikan rezeki yang disebut dengan mawaddah dan cinta kasih sayang di antara personil itu. Ditanamkan rasa cinta dari istrinya, tanamkan rasa cinta dari keduanya, yang disebut dengan warahmah. Terciptalah harapan Allah sakinah, mawaddah, warahmah dalam sebuah keluarga itu. Tapi pintunya untuk bisa sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah kedekatan dengan Allah. Sungguh Bapak dan Saudara sekalian, betapa banyak orang ingin rumah tangganya sakinah. Coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Kita ingin sekali rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Dari pertama nikah sudah doanya orang supaya sakinah, mawaddah, warahmah, semua mengucapkan seperti itu. Ya. Tetapi Allah pemilik sakinah, Allah pemilik warahmah, Allah pemilik mawaddah tidak mau didekati.
Allah yang milih sakinah itu Allah. Ya. Tapi tidak mau didekati, maka jangan heran Bapak sekalian kalau ada orang titelnya merenteng. Ya. S1 sampai S3. Cerdas, mampu mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan, sosial, politik, mampu. Sering kita lihat tampil di mana-mana, bicaranya pintar sekali, tapi tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah kecil dalam kehidupan rumah tangganya. Rumah tangganya hancur berantakan di tengah bergelimangnya materi, hancur berantakan di tengah tingginya rentengan titel dan sebagainya. Ya, hancur rumah tangganya. Cita-cita ingin hidup rumah tangga yang bahagia dunia akhirat hanya harapan. Kenapa? Karena tidak dekat dengan Allah. Tidak jarang kita lihat ada orang berumah tangga masalahnya besar, sering dia menghadapi masalah-masalah besar, tapi semuanya teratasi di atas hamparan sejadah. Karena dia dekat dengan Allah. Maka Rasulullah kalau ada masalah minta tolongnya sama Allah. Dan kita sudah ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mengatakan inna baini wa baina abdi. Hambaku, antara kau dan aku, minta apa yang kau inginkan. Minta selesaikan masalahku ya Allah. Bukan kita begitu masalah kemudian cerita kepada orang lain. Semua kita ceritakan. Seburuk-buruk manusia nanti menghadap Allah adalah suami yang menceritakan aib istri dan istri menceritakan aib suaminya. Jadi tidak boleh kita menceritakan ke aib rumah tangga kita. Kita malam berkelahi, paginya cerita, aduh, sumpah aku pusing aku. Malam aku berkelahi sama istriku. Istriku gini-gini, tidak boleh. Sama yang dengarkan sama manusia yang paling buruk di hadapan Allah nantinya. Dia hanya boleh bercerita kepada para ahli. Untuk apa? Dengan niat untuk mendapatkan solusi. Yang mendatangkan psikiater atau dia mendatangkan ustadz yang bisa menyelesaikan masalah itu dan menutup aibnya. Ya. Selain itu tidak boleh bercerita kepada semua. Makanya kalau ada orang menceritakan keadaan istri, ini jangan didengar. Ya. Kecuali dia memang curhat untuk minta pendapat karena kita memang dianggap orang yang bisa menyelesaikan suatu masalah. Ya. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah karena banyak ayat-ayat Allah terbentang di hadapan kita dan kita sering dengar mayyattaqillah yaj'allahu makhraja. Siapa bertakwa kepadaku kata Allah, siapa dekat dengan aku, siapa yang takut mau melaksanakan perintahku, menjauhi larangan-laranganku, akan kuberikan jalan keluar dari segala permasalahanmu. Artinya semua orang itu pasti punya masalah. Tidak ada yang tidak. Karena masalah itu bisa menjadi sebagai suatu ujian bagimu. Dan itu sudah janji Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kau mengira, kau mengatakan apakah kau mengira Allah membiarkan saja engkau mengatakan beriman dan aku tidak mengujinya lagi? Apakah Bapak mengatakan beriman kemudian tidak diuji oleh Allah? Al-Baqarah 214 Allah juga mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kau kira masuk surga itu gampang sebelum aku uji? Apakah masuk surga cukup dengan itikaf malam minta sama Allah seperti ini, minta seperti ini, tanpa ada ujian? Ujian itu pasti akan datang. Ya. Untuk apa? Melebur dosa-dosa kita. Wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum. Semua musibah yang datang kepadamu adalah karena ulahmu sendiri. Fayaqul an katsir, Allah ampuni sebagian besar dari dosamu. Karena kita pernah punya salah, kita minta ampun sama Allah, diampuni sama Allah. Kita datang malam itikaf, minta ketemu malam Lailatul Qadar supaya Allah bersihkan dosa-dosa kita. Selesai lebaran ini kita bersih, tidak punya dosa seperti bayi. Ada saja ujian nantinya di sini. Bisa dari istri kita di bulan Ramadan ngeyel, ribut ngelawan kita sehingga kita emosi, anak kita. Bisa saja ujian dari orang yang dari segalanya bisa penjuru. Allah menguji, tapi ujiannya sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak nguji berat-berat, apalagi di bulan Ramadan kita lagi payah, mungkin begadang. Ada ujian sedikit-sedikit. Maka kendalikan nafsu. Makanya kita supaya jadi orang yang menang nanti di akhir Ramadan nanti, supaya kita menang,
Kita harus berfastabiqul khairat, ada lomba yang kita perjuangkan. Jangan seperti supporter sepak bola. Nggak ikut bertanding, jagoannya menang, dia paling heboh merayakannya. Begitu pula Idul Fitri nanti, nggak ikut bertanding, puasa enggak, kadang-kadang puasanya puasa kendang, awal dan penutup, tapi paling heboh merayakannya. Selamat hari kemenangan, selamat hari kemenangan. Wah, sibuk, bajunya bagus-bagus semua. Heboh. Orang yang bertanding saja, yang berlomba belum tentu menang. Kita nih bertanding, berfastabiqul khairat, datang kemari itikaf malam-malam, ngaji, baca Quran supaya bertanding kita, belum tentu menang. Kata Nabi, min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atul. Banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali dapat lapar dan dahaga. Bertanding dia tapi tidak bisa mengendalikan lisannya. Lisan ini paling banyak orang masuk dalam neraka karena lisan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari lisan manusia. Tidak ada perkataan yang keluar dari lisan manusia kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Baik dicatat baik, buruk dicatat baik. Makanya Nabi pesan kali Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau betul kalau dia beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir, bicara yang baik, kalau enggak diam. Sama istri, sama anak, bicara yang baik itu ujian saja. Jangan karena kita capek etika masuk di rumah istrinya macam-macam langsung marah ngamuk. Ya, apa gunanya malam itu? Ya. Dan yang paling saya pesankan satu lagi supaya kita bisa mengawali surga kita nanti, ya. Perhatikan surat Al-Maun ini, saya sering mengingatkan surat Al-Maun ini. Ya, di mana Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Allah tanya, tahu kamu siapa pendusta agama itu? Dia orang yang tidak punya perasaan, kasar, keras menghardi anak yatim. Sama anak yatim itu kasar. Dan dia tidak mengajak orang bersama-sama dirinya untuk beri makan orang miskin. Padahal Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Apa artinya? Kita punya harta banyak, kalau harta kita tidak bermanfaat, tidak dapat dinikmati oleh orang fakir, orang miskin, anak-anak yatim. Apa artinya kita punya kekuasaan kalau kekuasaan tidak bisa memberi pertolongan kepada orang lemah? Apa artinya kita punya ilmu kalau ilmunya tidak diberikan untuk kemaslahatan umat? Tidak ada artinya. Ya. Jangan sampai kita ini taat dalam ibadah tapi di hadapan Allah dikatakan sebagai apa? Pendusta agama karena tidak peka, tidak peduli dengan saudara kita yang fakir, dengan saudara kita yang miskin. Jadi masuk surga itu tidak hanya dari hablum minallah saja, tapi juga dengan hablum minannas. Perhatikan orang-orang miskin, terutama keluarga kita ini. Jangan sampai keluarga kita ini mau hari raya bingung kelaparan padahal kita punya harta yang kita simpan. Ya, pelit sama istri, pelit sama anak, perhitungan. Ya, Allah pasti akan ganti. Ya, jangan juga pelit sama orang tua. Saya ingatkan ini bagi yang punya orang tua, cari, jangan takut sama uang kita, biayanya banyak. Harta bisa dicari, tapi surga tidak akan mudah kau dapatkan kecuali kau mencium telapak kaki ibumu, minta maaf atas segala dosamu. Cari dia di mana dia berada. Jangan cuma telepon, mah nggak pulang dah hari ini mah. Insyaallah sulit mau pulang, biayanya banyak dan sebagainya. Cari, kalau memang betul-betul ujur, usahakan bisa jumpa lewat media dan sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bina keluarga kita supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Pertama, kewajiban kita tadi, ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang kedua, bina keluarga kita supaya harmonis, karena keharmonisan itu menyebabkan kita mudah untuk ibadah. Ketika kita berkeluarga, pertama kali nikah, kita lihat istri kita tidak ada kekurangan sama sekali. Coba Bapak ingat pada saat Bapak bersanding di pelaminan.
Adakah kekurangan istri kita? Ditanya sama MC-nya, kenapa? Oh, ini istri saya yang paling cocok, bisa menemani saya ya selama hidup saya, dunia akhirat. Istri ditanya, ada kekurangan? Tidak ada. Padahal pada saat itu keduanya sudah punya kekurangan, cuma tertutup oleh rasa cinta dan kasih sayang. Tapi karena sudah berjalan, cintanya sudah menurun, mulai kelihatan kekurangan-kekurangan itu. Maka ketika kita melihat kekurangan, Allah mengajarkan, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Jika kau melihat pasanganmu sudah banyak sekali kelemahannya, dan kau sudah lihat, tidak suka sudah melihat, kalau dikasih tahu sudah bandel. Kalau dulu masih pacaran apapun mau nurut, kok sekarang udah nggak mau. Tapi Allah mengatakan, bersabarlah engkau, mungkin kebandelannya dialah yang akan membawa engkau ke surga. Hal yang menjengkelkan dari dia itu mungkin akan mendatangkan kebaikan yang banyak, khairun katsiran, kebaikan yang banyak kepada kita, mengantarkan ke surga. Dia menguji kita, Allah menguji melalui karakter istri kita seperti itu. Maka bersabar, jangan cepat emosi, tak pulangi kau ya. Jangan main cepat main pulang, jangan cepat main cerai. Hiduplah berkeluarga seperti yang Allah berikan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini sebagai penutup, ini 5 menit lagi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hai para suami, istri-istrimu, Allah menyebut istri-istrimu karena boleh kawin lebih dari 1. Ya, boleh, asal bisa berlaku adil. Adalah pakaian untukmu, wahai para istri, suamimu, cuma 1 bukan suami-suamimu. Suamimu adalah pakaian untukmu. Perhatikan yang namanya pakaian. Allah itu, Masya Allah, kalimatnya cuma 1 tapi interpretasinya banyak sekali. Allah cuma pakai libas, pakaian ya. Suamimu pakaian, istrimu pakaian. Yang namanya pakaian fungsinya menutup aurat. Maka suami istri itu punya fungsi apa? Saling menutupi dan melengkapi kekurangannya masing-masing. Kita ini punya kekurangan, istri juga punya kekurangan. Jangan cuma mengorek kekurangan istri, tapi lihat juga kekurangan kita. Kita juga punya kekurangan. Ya, sama-sama punya kekurangan. Mari sama-sama saling menutupi kekurangan itu. Ya, tutupi dengan musyawarah, terbuka. Ya, terbuka. Istri, apa yang kau tidak sukai dari aku? Pernah Bapak berkata seperti itu dengan istri? Katakan, wahai sayangku, apa yang kau tidak suka dari perilaku aku setiap hari ini? Apa yang kau tidak suka? Ya. Apa yang tidak suka, katakan semuanya. Yang tidak suka jangan diulangi lagi. Jangan kita berbuat sesuatu yang tidak disukai istri. Maka kita sampaikan kepada istri, aku tidak suka kau seperti ini. Dan komitmen kemudian bersama, jangan melanggar dari apa yang tidak disukai. Pasti rumah tangga akan bahagia. Yang kedua, pakaian itu melindungi kita dari panas matahari, dari rasa dingin, dilindungi. Begitulah pasangan suami istri harus saling melindungi. Kalau kita keluar, gandeng istri kita, gandengan tangan. Itu kata Nabi, begitu kita gandeng ini, dosa antara keduanya akan berguguran dari celah-celah jari-jari kita ini. Jangan dibiarkan istri kita jalan sendiri. Ya, masuk ke mall, jalanlah, masuklah cari sendiri. Bapak nunggu di luar sambil rokokan. Temani dia, tunjukkan bahwa ini ada suaminya, bukan sendirian. Ada suaminya. Ya. Bapak dan saudara sekali, rumah tangga mengantar kita ke surga kalau kita bisa seperti itu. Gandeng istri kita, sayangi dia. Nabi paling sayang sama istrinya. Sayang. Bayangkan Pak, Nabi pulang agak malam, ketuk pintu tidak dibuka. Apakah Nabi langsung marah? Enggak, tidur di teras. Pagi menjelang subuh istrinya buka jendela, lihat ada istri. Ya Allah kekasihku, engkau kekasihku, maafkan aku tidak dengar kau datang. Aku tidak dengar kau datang. Istrinya minta maaf. Sang suami ngelihat istri baru bangun, pipinya kemerah-merahan. Dia panggil apa? Ya Humairah, hai istriku yang pipinya kemerah-merah jambu.
Kau tidak salah, aku yang salah. Enggak bang, aku yang salah. Makanya kita dalam rumah tangga kalau ada masalah berebutlah mengakui kesalahan dan berebut minta maaf. Jangan berebut untuk mencari pembenaran. Buka jendela pagi ngeliat kita luar, syukur siapa suruh pulang malam. Sang suami sudah capek tidur di jalan, langsung jawab, ya karena aku punya istri budak makanya tidak mau buka. Akhirnya pagi-pagi belum subuh sudah ribut rumah tangga. Tapi akui sama-sama aku yang salah loh dek. Nabi kalau manggil sih ya Humaira, ya sayangku. Ya. Nabi sedang puasa, istrinya menyediakan makanan. Ya Allah puasa sunnah, tapi ini bukan puasa wajib. Kalau aku tidak makan, kecewa sudah disediakan makanan, langsung dia berkata sayang. Hari ini aku kebetulan berbuka, yuk makan bersama-sama. Dibatalkan puasanya karena takut sampai istrinya kecewa sudah menyediakan makanan. Mau masuk rumah saja Nabi itu bersiwak lebih dulu. Kenapa aku takut? Kalau aku bicara dengan istriku, ada bau yang tidak sedap tercium oleh istriku. Begitu Nabi memuliakan istrinya. Tapi pernah saya melihat ada orang buang angin seenaknya di depan istrinya. Pras. Ya. Rasulullah mencontohkan begitu memuliakan, dia menghinakan istrinya. Ketika saya tegur, mas enggak boleh kayak gitu, istri itu harus dimuliakan. Jawabnya, enggak nih istri saya lain, malah senang kalau dia dikentutin katanya. Istrinya ketawa juga, kalau begitu sudah lain di rumah tangga. Sang istri tegur suaminya, ikutilah Rasulullah karena Rasulullah suri toladan kita. Jangan terus berkata, itu kan Rasul, saya kan bukan Rasul. Lantas untuk apa Allah mengutus Rasulullah itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh toladan ya contoh. Jangan mengatakan Rasul, saya bukan Rasul, enggak mungkin saya bisa seperti itu. Untuk apa? Diutus itu oleh Allah supaya memberi teladan kepada kita. Bapak dan saudara sekalian, saya dibatasi oleh waktu. Bukan waktu habis. Kalau waktu habis, waktu tidak pernah habis. Ya, waktu tidak pernah habis. Waktu masih panjang waktunya. Tapi karena dibatasi sampai jam 6.45 dan sekarang jam 6.45, maka saya tidak bisa meneruskan. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi